Dalam satu hari, tubuh kita hanya memerlukan 1.500 kalori. Akan tetapi, pada hari itu kita mengisi atau makan sebanyak 2.000 kalori. Setelah hari berakhir, maka masih ada sisa energi sebanyak 500 kalori. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Jamaluddin. Dan di video kali ini mungkin sedikit berbeda dari segi pemandangan, karena saya rasa kita harus ngobrol-ngobrol santai di suasana yang seperti ini. Masih alami dan masih diiringi oleh kicauan-kicauan burung yang sangat merdu. Mungkin dari beberapa teman-teman banyak yang merindukan situasi atau suasana kampung yang seperti ini. Dan di video kali ini saya akan membahas apa itu kalori, karena masih banyak orang-orang di Indonesia yang belum ngerti dan malas untuk belajar apa itu kalori. Jadi apa sih itu kalori? Kalori itu adalah satuan dari makanan atau minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Jadi misalkan kita mau mengukur jarak, kita menggunakan satuan meter atau sentimeter. Dan jika kita mau mengukur berat, kita menggunakan satuan kilogram. Dan di sini ketika kita mau mengukur energi, kita menggunakan kalori. Jadi buat teman-teman yang mau memulai diet, kalian harus benar-benar mengerti tentang hukum kalori. Setidaknya tentang dasar-dasar kalori kalian harus mengerti jika kalian ingin memulai diet. Karena persepsi orang di Indonesia tentang diet itu banyak yang salah. Banyak yang bilang diet itu tidak makan, diet itu makannya sedikit, diet itu tidak ngemil, dan lain-lain. Pokoknya sama orang itu dibikin ribet. Cukup kalian mengerti tentang kalori, maka diet kalian akan simple. Dan bagaimana cara kerja kalori pada saat kita melakukan diet? Jadi ketika kita ingin menurunkan berat badan, kita harus makan di bawah kebutuhan kalori harian kita. Pada umumnya kebutuhan kalori harian laki-laki itu mencapai 2000 sampai 2200 kalori. Pada perempuan 1500 sampai 1700 kalori. Jadi ketika kalian ingin menurunkan berat badan, kalian harus makan di bawah kebutuhan kalori harian kalian. Misalkan saya ingin menurunkan berat badan, dalam satu hari berarti saya harus memakan di bawah kebutuhan kalori harian saya. Misalkan kebutuhan kalori saya 2000 kalori. Dan ketika saya ingin menurunkan berat badan, saya harus memakan di bawah 2000 kalori. Jadi saya bisa makan di 1700 kalori atau 1500 kalori. Dan jika kita lakukan setiap hari, maka berat badan kita akan turun. Dan itulah yang dinamakan defisit kalori. Jadi pada intinya semua jenis diet itu, mulai dari diet intermittent fasting, diet keto, di OCD, apalah semacamnya itu, apapun jenis dietnya itu defisit kalori, yaitu memakan kalori lebih sedikit daripada kebutuhan kalori harian kita. Dan bagaimana ketika kita ingin menaikkan berat badan kita? Simple, cukup kita makan di atas kebutuhan kalori harian kita. Misalkan kebutuhan kalori harian saya 2000. Ketika saya ingin menaikkan berat badan, saya harus makan 2200 sampai 2500, bahkan ke atas dari itu. Maka jika kita lakukan setiap hari, berat badan kita akan naik secara perlahan. Dan situasi itu yang dikatakan surplus kalori. Jadi kalau kita contohkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan kita ambil dari mobil. Misalkan kita mau jalan dari Jakarta ke Bandung. Untuk menempuh perjalanan dari Jakarta ke Bandung, mobil kita membutuhkan bahan bakar atau bensin sebanyak 15 liter bensin. Sedangkan sebelum kita berangkat, kita mengisi mobil kita sebanyak 20 liter bensin. Setelah sampai di tujuan, bahan bakar kita masih sisa 5 liter bensin. Nah, ini sama seperti tubuh kita. Mobil itu adalah badan kita, sedangkan bensin tadi adalah makanan yang kita makan dalam sehari. Dan dari Jakarta ke Bandung adalah kegiatan kita dalam sehari, seperti olahraga, berjalan, berpikir, dan lain-lain. Sedangkan dalam satu hari, tubuh kita hanya memerlukan 1.500 kalori. Akan tetapi, pada hari itu kita mengisi atau makan sebanyak 2.000 kalori. Setelah hari berakhir, maka masih ada sisa energi sebanyak 500 kalori. Nah, sisa energi inilah akan disimpan oleh tubuh kita dalam bentuk lemak, sehingga terjadilah kenaikan berat badan. Dan situasi inilah yang disebut surplus kalori. Jadi diet itu nggak seribet yang orang bilang. Cukup kalian mengerti tentang kalori dan pengetahuan tentang nutrisi dan protein lainnya. Mungkin kalian sambil menjalanin dan sambil belajar, nanti kalian bakalan tahu sendiri. Intinya kalori itu adalah satuan dari semua makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, atau bisa dibilang energi. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini video kali ini, karena ini udah mau buka puasa. Jika kalian punya pertanyaan atau punya ide video apa yang akan saya buat pada kesempatan berikutnya, kalian tinggal komen. Dan jika ada kesalahan dalam video ini, tolong komentar diluruskan, karena di sini saya juga sama-sama belajar. Sampai bertemu di video yang berikutnya.
salam halus sehat. Dah.